Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pagi ini aku akan makeover halaman belakang rumah aku ini yang baru saja aku renovasi di sebelah laundry room dan juga ruang jemur. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Ini belum aku apa-apain, belum aku pantes-pantesin gitu ya. Masih asli. Jadi di depan sini kurang lebih nanti 2 meter kali 2,6 yang bagian tanah ini akan aku jadikan taman. Sedangkan ini sih jadiin tempat nyimpan-nyimpan gitu ya. Kemudian itu tuh nanti tuh saluran air belum ditutup juga ya, masih proyek. Nanti paling bapaknya ngerjain ya. Jadi tukangnya udah pada pulang, udah selesai pekerjaannya. Nah, di ujung sana nanti akan aku letakkan mesin cuci. Kemudian di atasnya itu aku akan menggunakan jemuran dinding gitu. Jadi enggak ngehalangi tempat sini. Nah, ini aku gunakan sebagai tempat wudhu ya, teman-teman. Kemudian ini adalah toilet, hanya ada WC aja. Nah, ini seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, rencananya halaman belakang yang akan aku jadikan taman ini akan aku pasangin rumput sintetis. Jadi rumput buatan ya, teman-teman. Nah, sebelum dipasang rumput sintetis, aku ini kasih dulu alas dengan menggunakan plastik. Ini biasanya menggunakan plastik bekas coran. Sebetulnya ada bahan khusus yang bisa digunakan untuk melapisi bagian bawah dari rumput sintetis, tapi harganya mahal banget, jadi aku mutusin untuk menggunakan plastik coran aja. Selain plastik juga nanti bagian ujung sana di belakang aku akan menggunakan terpal bekas bungkus rumput sintetisnya. Biasa, ngirit ya, Mak. Sebelum pasang rumput dan sebelum beli rumputnya, pastinya harus kita ukur-ukur ya, wilayah atau area yang akan kita pasangi rumput sintetis itu berapa kali berapa. Kemudian si permukaannya itu jangan lupa diratakan dulu supaya nanti rumputnya juga tampilannya lebih bagus. Nah, ini Bapak masih pasang plastik bekas terpal bungkus dari rumput sintetisnya. Nah, kemudian si plastik ini kita kasih bolong-bolong ya, teman-teman, untuk ngasih serapan air supaya pada saat kena hujan, kalau ada air tidak tergenang di atas rumputnya. Kalau yang rumput sintetisnya sendiri nggak usah dibolongin karena memang dari sononya sudah ada lubang-lubang kecil atau pori-pori untuk sirkulasi airnya. Nah, setelah dikasih pori-pori atau kasih lubang plastiknya, baru sekarang kita pasang rumput sintetisnya. Ukuran luas yang akan dipasangi rumput itu adalah 2 meter kali 2,6. Sedangkan pembelian karpet itu harus kelipatan 1 meter, nggak boleh ada komanya. Jadi ini aku belinya 2 meter kali 3 meter. Jadi pastinya akan lebih sekitar 40 cm ya, teman-teman. Jadi nanti harus dipotong atau digunting.
Sebelumnya untuk memotong karpet ini Bapak menggunakan gunting, tapi ternyata lebih susah, lebih berat, sering macet. Akhirnya nyoba pakai cutter, ternyata enak banget, lancar dan lebih mudah pakai cutter. Jadi buat teman-teman yang mau pasang rumput sintetis, nanti jika ukurannya tidak pas harus digunting, jadi gunakanlah cutter ya teman-teman. Nah ini yang sisa kurang lebih 40 meternya ini aku simpan dulu, barangkali suatu hari nanti akan digunakan di tempat lain. Nah jika sudah dipotong, ukurannya sudah sesuai, baru kemudian kita lanjutkan untuk menutupi semua permukaan area yang akan digunting. Nah karena di area ini ada 2 pohon besar, jadi terpaksa ini kita harus membuat lubang atau membuat mal untuk masuknya pohon. Nah ini harus hati-hati banget ya teman-teman, kalau bisa jangan sampai kelonggaran, lebih baik sempit daripada longgar. Dan mau nggak mau kita harus menggunting bagian sampai dengan ke ujung supaya gampang memasukkan karpetnya, tapi ini tidak dipotong sampai putus ya teman-teman, nanti ada bagian yang masih nempel, kemudian yang bekas tertutup oleh pohonnya itu akan kita lipat ke bawah. Tujuan daripada dilipat ke bawah itu supaya jika suatu hari nanti pohonnya mati, ditebang gitu, atau rumputnya digunakan di tempat lain, si rumput ini masih utuh, tidak bolong, karena bagian dari yang bolongnya itu kita lipat ke bawah dan jika dipakai tinggal dibuka aja teman-teman. Beres ngelubangin satu pohon, nah berikutnya kita melubangi untuk pohon yang kedua. Alhamdulillah akhirnya beres ya teman-teman buat lubang untuk kedua pohon besar ini. Sebetulnya proses pemasangan rumput sintetis ini mudah banget teman-teman. Jika area yang kita pasang ini bentuknya nggak aneh-aneh, kemudian juga permukaannya sudah datar dan tidak ada pohonnya. Di area aku yang akan aku pasang rumput sintetis itu sebetulnya bentuknya nggak macam-macam, permukaannya juga sudah datar. Cuman karena ada pohon besar ya agak sulitnya di situ ya pada saat ngelubangin pohon besar supaya hasilnya bisa bagus. Ini dipotong ya plastiknya? Oh dilipat? Boleh dipotong, boleh dilipat deh. Hah? Ya mau dipotong mau dilipat boleh. Dilipat juga boleh. Nah, gitu. Selanjutnya tinggal kita rapihin ya. Nah di ujungnya itu ada terpal hitam bawaan dari rumput sintetis. Ini boleh dilipat atau dipotong, tapi sebaiknya dilipat aja karena kalau dipotong nanti ada rumbai-rumbai yang malah akan merusak anyaman dasar dari rumput sintetisnya. Nah yang sebelah sudah aku lipat dan yang sebelah lagi belum, nanti tinggal dilanjutkan sama Bapak. Kurang gede.
Langkah selanjutnya setelah tadi dirapihin ujung-ujungnya, kemudian dipaku di beberapa area, terutama di pinggir-pinggir dan di belahan bekas tadi motong karena masukin pohonnya ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya proses pemasangan rumput sintetis sudah selesai ya teman-teman. Nah di sini ada batas antara rumput sintetis dengan bagian tembok. Jadi di sini Bapak pasangin beberapa batu alam. Ini untuk menyamarkan antara batas rumput dengan batas tembok. Jadi nggak begitu kelihatan garis lurus, kelihatan banget rumput sintetisnya. Nah, kalau begini kan sudah kelihatan agak cantik ya teman-teman. Dan selanjutnya akan dipercantik lagi dengan beberapa tanaman hias. Nah, di sini aku menggunakan 2 tanaman hias. Yang pertama tanaman hias yang hidup. Nah, seperti ini jenis paku-pakuan atau jenis kadaka. Dan satu lagi jenis artifisial atau tanaman palsu. Alhamdulillahirobbilalamin akhirnya beres semua pekerjaan kita teman-teman. Yeay. Nah, seperti ini penampakan hasil jadinya. Cantik kan teman-teman, meskipun taman ini nggak begitu luas, juga sederhana banget, hanya terdiri dari 2 jenis pohon, kemudian ditambah dengan rumput sintetis dan tanaman artifisial, tanaman pikok yang berbunga putih ini. Kini halaman belakang aku samping laundry room lebih hidup, lebih segar, dan lebih cantik pastinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.